Jadi sederhana, ada seorang guru nulis surat dikasih ke muridnya untuk diberikan ke anaknya. Nah, ternyata surat tersebut adalah bacaan daripada sholawat kamilah ini atau sholawat nariyah ini. Orang dulu, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Teman-teman pemirsa channel Bin Suyat, kita kembali lagi bersama saya Samsul Arifin bin Suyat untuk membahas satu sejarah singkat tentang lahirnya sholawat nariyah. Saya bersyukur sekali karena di kesempatan ini saya mendapatkan satu buku yang juga cukup relevan untuk menjadi referensi tentang pembahasan ini kali ini nih. Judulnya adalah Sholawat Nariyah, ditulis oleh Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan SSI LCMA. Untuk beliau kami juga berdoa semoga disehatkan badannya, juga apa yang kami pelajari dalam bukunya menjadikan amal jariah untuk beliau, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya teman-teman semua, bahwa sederhananya sholawat tafrijiyah atau sholawat kamilah ini atau sholawat nariyah ini sebenarnya sederhananya cuma merupakan surat dari seorang guru atau dari seorang syekh untuk anak dari muridnya ya. Kekasihnya Allah nulis surat aja bisa jadi sesuatu yang istimewa. Nah, saya bacakan ini ya dari satu kitab yang menjadi referensi dari tulisan beliau, Dr. Alfian. Beliau mengatakan ini sumbernya dari An-Najmus Saqib, satu kitab karya Ibnu Sa'ad. Saya nggak tahu bacanya karena ini dari tulisan Latinnya, Ibnu Sa'ad, yang sudah ditahqiq atau disunting oleh Dr. Ad-Dibaji. Dalam buku inilah, kata beliau, tersingkap siapa pengarang sholawat nariyah atau sholawat taziyah atau sholawat tafrijiyah atau sholawat qurtubiyah atau juga bisa disebut dengan sholawat kamilah. Kalau di kita sering disebutnya sholawat nariyah. Itu 5 nama ini memiliki dari satu redaksi yang sama. Artinya namanya banyak dipakai dengan nama yang berbeda. Begitu. Nah, siapakah pengarang yang disebutkan di dalam kitab An-Najmus Saqib itu? Kata beliau, Dr. Alfian Zahasfan ini adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi yang wafat pada tahun 866. Sebelum saya lanjutkan ya, jadi nanti di akhir atau di bagian bab lain, Dr. Alfian ini juga membahas tentang kontroversi siapa yang menulis sholawat tafrijah ini atau sholawat nariyah ini. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Syekh Ibrahim At-Tazi itu adalah seorang wali agung yang berasal dari kota Taza, Maroko ya. Beliau dimakamkan di Zawiyah di Wahran atau Oran Aljazair. Lalu kemudian dipindahkan ke Benteng Bani Rashid. Saya sendiri belum tahu seperti apa yang dimaksud dengan Benteng Bani Rashid ini. Saya juga tidak paham apakah ini satu tempat atau apakah ini komplek atau seperti apa. Penulis kitab ini ataupun maksudnya penulis An-Najmus Saqib ya, merupakan murid tidak langsung dari pengarang sholawat nariyah. Begitu. Bapaknya yang menjadi murid langsung. Jadi seorang penulis kitab namanya An-Najmus Saqib, beliau merupakan murid tidak langsung. Kenapa disebut murid tidak langsung? Karena ayah dari beliau sendiri atau Ibnu Sa'ad itu yang adalah menjadi murid langsung dari Syekh Ibrahim At-Tazi. Menjadi murid langsung yaitu Muhammad At-Tazi. Bapaknya yang menjadi murid langsung ini namanya Muhammad At-Tazi. Ketika Muhammad At-Tazi atau bapak dari yang menulis kitab ini bertemu dengan Syekh Ibrahim, seperti yang tadi saya sampaikan, Syekh Ibrahim itu kemudian menulis satu tulisan, kemudian menitipkan salam untuk anaknya seraya mendoakannya. Nah, ini menarik ya. Sholawat tersebut ternyata atau tulisan tersebut ternyata sholawat yang kemudian kita kenal dengan sholawat nariyah ini. Jadi sekedar tulis surat, bayangkan ya, surat untuk dikasihkan ke seseorang, terus sekarang manfaatnya
dirasakan oleh seluruh manusia di sejagat raya ini. Meskipun harus disampaikan bahwa ini merupakan sesuatu yang sholawat yang sudah ditulis atau yang original ditulis oleh Syekh Ibrahim At-Tazi ini di saat sekarang, katanya Dr. Alfian Az-Zahasfan ini atau Zahasfan SSI LCMA ini, kata beliau sudah mengalami interpolasi, dan itu menurut beliau tidak masalah karena sifatnya untuk menyempurnakan saja. Nah, begitu teman-teman ya. Kata Dr. Alfian, informasi tentang bahwa adanya tentang penambahan atau interpolasi itu didapatkan dari Syekh Abdullah Al-Ghumari. Beliau mengutip dari kitab An-Nailul Ibtihaj karya Ahmad Baba At-Tumbukti yang wafat pada tahun 1336 Hijriah atau 1627 Masehi. Kata beliau, semua ini berkat guru saya yang saat itu masih kandidat doktor. Ini saya baca teks karena takut salah ya teman-teman semua. Ini sekilas tentang tulisan yang ditulis oleh Syekh Ibrahim At-Tazi. Beliau menuliskan teks asli yang ditulis oleh Syekh Ibrahim At-Tazi. Mohon izin saya bacakan ya. Wal naqtasir ala hadhil jumlati min akhbari Sayyidi Ibrahim rahimahullahu wa faidihi. Wa in fatatni barakatu liqaihi falam yafutni salihu du'aihi kana yaktubu li walidi yusallimu alayya wa yad'u li bima arju qabulahu bifadlillahi ta'ala wa rahmatih wa kana fi sadri maktubihi al-mubarak li walidi. Terus kemudian dilanjutkan dengan bacaan salawat kamilah ini atau salawat nariyah ini. Allahumma salli, alhamdulillahi, kemudian Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi. Terus akhirnya adalah wa ala alihi wa sahbihi. Sudah sampai situ saja. Saya kira demikian dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya juga ucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Bagi Anda yang belum, silahkan di subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan setiap konten yang kami share, silahkan dinyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.